Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik, pagi hari ini saya mengundang saudara untuk sama-sama kita mengadakan ibadah online. Kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh berkata, Tuhan ini kami Tuhan. Dan kami ingin mengagungkan Engkau Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Dengan pujian kami, dengan hati kami, dengan hidup kami ini Tuhan. Katakan mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari katakan, oh mulialah, mulialah namamu Tuhan. Dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan. Katakan, agunglah karyamu. Katakan, Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan. Oh, mulialah namamu Tuhan. Dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan sekali lagi, Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Segenap hati kami mau katakan, Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk setiap kejadian,
untuk setiap hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan, bahkan tiap detik dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan terima kasih. Ajar kami untuk menghitung-hitungnya Tuhan, memperhatikan sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami sadar Tuhan, kami butuh Tuhan, kami butuh pribadi-Mu Tuhan dalam tiap langkah hidup kami, dalam pikiran kami, kehendak kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Ilabasyiki ramatakara lalala maya matakara kira mata ana mata kara lalala balaba sikira balaba ya mata kara lalala malama ya mata kara lalala malama malama ya rabata ana malama sikira malama ya mata kara lalala malama malama malama. Haleluya. Oh, haleluya. Kira bata ana masikina mata kara lalala malama ya mata ana mata kara lalala malama malama. Kira bala 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 ya mata kara lalala bala sikira bala ya mata kara lalala malama. Kira bala bala ya mata ana marra mata kara lalala malama malama. Kira bata kara lalala malama malama. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa yang masih Kau berikan kami kesempatan untuk hari ini Tuhan mengadakan kembali ibadah online. Tanpa terasa Tuhan, waktu terus berganti Tuhan. Tanpa terasa kami sudah memasuki di bulan September ini Tuhan. Dengan seluruh keadaan yang boleh terjadi di luar, kami boleh melihat Tuhan penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata buat setiap jemaat kami Impact Community tempat ini. Kami mau katakan Tuhan terima kasih. Agunglah karya-Mu Tuhan. Kebaikan dan kasih-Mu Tuhan itu nyata di depan mata kami Tuhan. Lama-lama syikir mata kara lama-lama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami persembahkan segala pujian, penyembahan kami hanya bagi Engkau. Bahkan nanti ketika kami boleh dengar firman Tuhan, hati kami dipuaskan. Kami rindu Tuhan, kami rindu di pagi hari ini. Kami berikan semua kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat pagi ini. Haleluya. Mari kata-kata sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Amin. Saya percaya kita siap untuk memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau menyatakan Engkaulah batu karang kami Tuhan. Engkau kota benteng kami Tuhan. Amin. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Amin. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Oh haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Yesus kaulah Tuhan.
penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Mari sama-sama katakan sekali lagi, haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mari sama-sama katakan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Katakan sekali lagi, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Mari sekali lagi katakan, bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan kita. Haleluya. Saudara masih kuat untuk memuji Tuhan? Amin. Saya percaya wajah-wajahnya masih mencerminkan sukacita yang luar biasa. Kita memuji Tuhan berikutnya. Amin. Mari sama-sama katakan, ajarku berdiam diri Tuhan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintaku. Amin, yes. Di saat kau menanti, amin, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh,
damba hadir-Mu. Yes Lord. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum, amin, kan kebaikan-Mu. Katakan, dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari sama-sama katakan sekali lagi, ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, di sana Kau menanti, amin, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama. Oh, ku damba hadir-Mu. Katakan, ini rindu kami Tuhan. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Katakan, segenap hatiku, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku, katakan, hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Tuhan, kalau kami bisa berkata, hidup kami Tuhan hanyalah untuk-Mu, bukan sekedar keluar dari bibir kami. Kami ini keluar dari hati kami Tuhan. Kita ingin pujian ini sekali lagi refnya. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman.
Ajar kami berdiam dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami sadar firman-Mu juga berkata di Matius bahwa ketika kami mendengar, ketika kami melakukannya, kami dibilang orang yang bijaksana. Tuhan, inilah waktu kesempatan untuk kami belajar sama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Inilah kesempatan di mana Engkau masih memberikan kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh belajar sama-sama dan melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu pagi ini. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami, untuk setiap penyertaan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kami membuka pikiran kami, kami membuka telinga kami, dan kami membuka hati kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Dan setiap benih firman-Mu Tuhan akan bertumbuh Tuhan, akan berakar Tuhan, dan akan berbuah lebat Tuhan. Kau terus memberikan pengertian-pengertian yang baru pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya berkata amin. Minggu lalu kita telah mendengar firman Tuhan dari Bapak Karnadi tentang kasih mula-mula, di mana kita diingatkan kembali bagaimana perjumpaan pertama kita dengan Yesus, dengan Tuhan. Saat kita jatuh hati, jatuh cinta kepada Tuhan, ya, dengan cinta yang begitu membara. Ya, pada waktu kita mengenal Tuhan pertama kalinya, biasanya orang sangat menggebu-gebu untuk mencari Tuhan. Ya, ia akan terus datang ke kebaktian demi kebaktian. Bahkan jika gereja adakan persekutuan, dia akan hadir dalam persekutuan. Ada KKR di sana, dia juga akan hadir di sana. Karena apa? Karena cintanya begitu menggebu-gebu kepada Tuhan. Dia begitu bersemangat untuk mencari Tuhan. Seharusnya api itu harus terus menyala dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sehingga akan terus membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi, dan membawa pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saat kita menerima Tuhan secara pribadi, kita menjadi ciptaan yang baru, di mana kita berpindah dari gelap kepada terang, karena Roh Allah hidup dalam hidup kita, dan kemuliaan Tuhan akan memancar dalam hidup kita. Tuhan merancangkan untuk kita terus berjalan dalam rencananya yang sungguh indah, untuk membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga kita menjadi serupa dengan gambarannya. Ya. Jadi Tuhan memiliki satu tujuan untuk setiap kita, memiliki satu goal untuk setiap kita. Ya. Rancangan-rancangan yang Tuhan rancangkan adalah untuk kita menjadi serupa dengan gambarannya. Bagaimana kita bersikap untuk kita terus dapat berjalan dalam rencana Tuhan? Tuhan ingin kita menjadi orang yang bijaksana, Bapak Ibu. Seperti apa sih orang yang bijaksana? Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, ya, bijaksana artinya orang yang menggunakan akal budinya, pengetahuan dan pengalamannya apabila menghadapi kesulitan atau masalah, sehingga dia dapat melewati hal tersebut. Tuhan ingin kita menjadi orang yang bijaksana, karena dalam kehidupan setiap kita bisa menemukan suatu rintangan atau suatu kesulitan, ya. Dan kita tidak bisa terus-menerus lari dari masalah, ya. Oh, saya ada masalah ini, oh saya mau lari, ya. Itu akan ketemu lagi. Masalah itu harus diselesaikan, harus dituntaskan. Ya. Kita harus lulus sebagai pemenang di dalam Tuhan. Kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan melalui khotbah setiap minggu,
renungan yang kita baca setiap pagi. Ya, mungkin CD-CD ataupun YouTube yang kita dengarkan dari khotbah-khotbah pendeta-pendeta. Kita sudah mengerti pengetahuan tentang firman Tuhan. Nah, yang Tuhan mau adalah kita aplikasikan, ya, lakukan setiap firman, ya, sehingga kita mengalami suatu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Karena pengalaman pribadi bersama Tuhan yang akan terus membuat kita semakin kuat. Nah, apa sih yang dilakukan oleh orang bijaksana? Mari Bapak Ibu kita buka Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya." Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang bijaksana? Yang pertama Bapak Ibu, dia menyadari pentingnya kehadiran Yesus dalam hidupnya. Orang yang bijaksana mengerti betapa pentingnya kehadiran Yesus dalam hidupnya. Dia mengerti bahwa predikatnya adalah anak Tuhan. Kita hidup bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita terus berjalan dalam rencananya. Jika kita melihat di ayat ke-1, gadis yang bawa pelita itu menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Ini merupakan suatu sakramen pernikahan. Ya. Kira-kira suatu event pernikahan merupakan suatu hal yang penting atau tidak Bapak Ibu? Pastinya suatu hal yang penting. Ya. Kalau kita mau menikah, pasti ada persiapan yang cukup panjang. Bahkan mungkin kita datang ke beberapa pameran wedding. Ya. Kita datangin satu-satu, kita melihat, kita mulai memilih, ya kan, baju mana yang bagus, bridal mana yang bagus. Ya, terus kemudian tempatnya di mana yang cocok nantinya. Ya, bahkan sampai test food. Ya. Jadi kalau ada suatu pernikahan, event pernikahan, pasti ada suatu persiapan yang cukup panjang. Ya, preparation yang cukup panjang. Dan yang paling penting bukan hanya preparationnya, pada waktu hari H-nya, pada waktu pernikahannya, orangnya harus hadir. Ya. Jadi saya punya pengalaman Bapak Ibu ya. Pada waktu saya mau wedding dulu, mau menikah dengan istri saya, ya, saya orang yang suka dengan waktu yang mepet-mepet. Ya, maksudnya agak trennya itu adalah jam karet, ya kan. Ya. Dulu calon istri saya berkata, "Kalau lu datang telat, ya, gue tinggal," katanya. Ya, jadi jangan telat. Wah, saya dengar kata-kata gitu pasti dong saya mesti preparation. Ya, saya pasang waker, ya kan. Wakernya udah berlapis-lapis, ya kan. Jadi begitu bunyi lagi, ya kan. Kemudian saya prepare cepat-cepat dan bisa tepat waktunya. Ya.
sama seperti kita adalah mempelai wanita Tuhan. Kita harus mengerti pentingnya suatu sakramen pernikahan. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita karena kita mengerti betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Kita menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup saya. Ya. Dia yang begitu mengasihi saya. Ya. Dengan rela datang ke dunia, menjadi manusia. Menanggung siap dosa kesalahan kita. Mati di salib. Ya. Dan dia bangkit untuk memberikan kemenangan kepada setiap kita. Oleh karena itu, kita harus hidupnya melekat sama Tuhan. Ya. Pada waktu hidup kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan membuka hal-hal yang baru untuk setiap kita. Sehingga kita mengerti ya, apa kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita udah melekat dengan Tuhan, ya, kita mengerti kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Jadi penting sekali Bapak Ibu, kita sadar bahwa Tuhan, kehadiran Tuhan itu penting sekali dalam setiap kehidupan kita. Oke. Kemudian, yang kedua, apa yang dilakukan orang-orang bijaksana? Hidupnya berkualitas. Ya. Saat kehidupan kita tadi melekat sama Tuhan, membuat kita mengerti kehendak Tuhan, nah itu yang membuat kita memiliki hidup yang berkualitas. Kalau kita baca ayat 2-4 tadi, saya akan bacakan kembali ayat ke-2 sampai 4. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, dikatakan gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya. Bapak Ibu, kalau zaman dulu ya kita mengenal lampu minyak, ya, lampu Petromax. Ya. Jadi lampu itu menggunakan minyak. Ya. Saat minyaknya sudah mulai mau habis, ya, sinar lampunya makin redup Bapak Ibu. Ya. Jadi mesti ditambah lagi minyak, kemudian mesti dipompa lagi sehingga minyaknya bisa naik dan bisa memberikan cahaya yang terang kembali. Ya. Kalau sekarang misalnya kita mau jalan suatu tempat yang gelap, kita butuh senter Bapak Ibu. Ya. Nah, senter itu gunakan baterai. Ya kan? Kalau baterai itu senter itu dipakai terus menerus, maka daya baterainya kan lama-lama akan habis, akan melemah. Pada waktu daya baterainya melemah, cahaya sinar senternya itu akan menjadi redup. Ya. Kalau senternya redup, kita lagi jalan suatu tempat yang gelap, itu akan jadi percuma. Karena senternya tidak bisa memberikan cahaya sehingga kita tidak bisa melihat jalan di depan kita secara keseluruhan. Ya. Jadi makanya di situ perlu yang namanya baterai cadangan. Ya. Kalau enggak, cahaya redup, ya, itu tidak berkualitas cahayanya. Oke. Sama seperti kehidupan kita, ya kan? Hidup kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, jangan makin lama malah makin redup. Ya, tetapi kemuliaan Tuhan harus makin terpancar dalam setiap kehidupan kita. Ya, gadis bijaksana membawa juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi mereka menjaga kualitas lentera mereka. Ya, mereka mau kualitas cahaya yang ada dalam lentera mereka itu bersinar. Ya, jadi mereka mau itu tidak redup. Jadi sehingga mereka memiliki minyak dalam buli-buli. Ini melambangkan kita harus menjaga kualitas hidup kita supaya terang kemuliaan Tuhan terus terpancar. Jika kita melihat Matius 7 ayat 24, kita akan buka Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Di sini firman Tuhan berkata 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir.
Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi siapa orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, di sini Tuhan berbicara perihal seorang yang membangun sebuah rumah. Rumah merupakan suatu hal yang penting bagi setiap kita. Ya, di mana rumah merupakan suatu tempat untuk kita berteduh, ya, dari panas ataupun dari hujan. Ya. Saat orang bangun rumah, pasti akan memperhatikan kualitas dari bangunannya. Ya, dalam membangun rumah diperlukan suatu pondasi yang kuat. Ya, bahkan kalau saat ini, ya, orang mencari begitu kuat pondasinya sehingga pada waktu ada gempa, rumah itu tidak roboh. Ya. Ada gempa datang, rumah itu karena pondasinya kuat, dia tidak roboh. Ya. Dan rumah digambarkan adalah bait Allah, yaitu diri kita sendiri. Di mana kita meletakkan pondasinya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kita terus membangun di atas pondasi yang kokoh kebenaran firman Tuhan. Setiap firman yang kita dengar, kita lakukan sehingga hidup kita berkualitas. Hidup kita sebagai anak Tuhan tidak bisa asal-asalan lagi, Bapak Ibu. Ya. Dari zaman yang begitu kehidupannya semakin jahat, ya, sudah seharusnya kita melatih diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Ya. Hidup kita tidak bisa lagi menyesuaikan dengan kehidupan dunia. Ya, atau ikut tren dunia, ya. Ya, misalnya zaman sekarang lagi susah, ya, lagi pandemik. Wah, kalau bisnis, ya udahlah kita bohong-bohong dikit deh, kita tipu-tipu dikit. Ya. Atau wah, lagi WFH nih, work from home nih. Ya, udahlah kerjanya santai-santai aja. Ya kan, yang penting digaji, gitu kan. Atau yang lagi sekolah, ya. Wah, lagi sekolah nih, ya, ada ujian, ada ulangan. Ya udah, kita nyontek aja, nggak usah belajar. Ya, teman-teman saya yang lain-lain, ya, nilainya bagus-bagus karena nyontek. Kenapa kita nggak nyontek? Gitu ya. Nah, kita sudah tidak bisa lagi hidup, ya, dengan menggunakan peta atau kamus dunia. Tapi kita harus berpegang pada firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Sebelum menjadi emas yang murni, ya kan? Pada dasarnya logam mulia ditambang dari sebuah batuan yang bercampur dengan kandungan mineral yang lainnya. Ya, kemudian dilakukan proses pengolahan untuk memisahkan emas dari mineral yang lainnya. Memang ada beberapa proses atau metode pemurnian. Salah satunya di sini adalah metode pirometalurgi yang memanfaatkan panas atau suhu yang tinggi dari proses pembakaran untuk memisahkan emas dengan mineral yang lainnya. Ya. Sehingga emas itu semakin murni. Ya. Emas yang tidak murni kualitasnya rendah. Tentunya harganya juga tidak akan semahal dengan emas yang murni. Ya. Tuhan mau kita murni seperti emas. Ya, hidup kita berkualitas, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap firman yang kita dengar, tidak hanya kita dengar, tetapi kita lakukan sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana memiliki kualitas hidup yang benar karena dia mengalami perjalanan iman bersama dengan Allah. Suatu pengalaman bersama Allah yang akan terus-menerus menguatkan kita untuk kita terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan pengalaman bersama Allah jika kita tidak pernah melakukan setiap kebenaran firman Tuhan? Di sini jelas dikatakan dalam Matius 7:24. Saya akan bacakan lagi Matius 7:24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya kita dengar saja, Bapak Ibu, tetapi harus kita lakukan. Hidup kita harus semakin berkualitas, ya, karena kita melakukan kebenaran firman
Mari Bapak Ibu pagi hari ini, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Kita semakin dapat mengerti kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan kita terus dibawa dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau memberikan pengertian kepada setiap kami Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, firman-Mu itu Tuhan akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan memilih Tuhan menjadi orang-orang bijaksana Tuhan, yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga terus kami berjalan dalam rencana-Mu yang sungguh indah Tuhan. Sehingga kemenangan-kemenangan akan kami peroleh karena perjalanan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kehadiran-Mu semakin nyata dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.